Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliza Ulfa, kelas akuntansi A2, NIM 2101020061. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester dari dosen pengampu Ibu Dian Wulansari, mata kuliah Praktikum Pengauditan. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan Ibu Dian. Baiklah, di sini C400 evaluasi bukti audit, kertas kerja yang digunakan untuk merumuskan opini auditor dengan mempertimbangkan apakah bukti audit yang diperoleh secara keseluruhan telah cukup dan tepat sebagai bisnis yang opini auditor. 1. Kecukupan dan ketetapan bukti audit termasuk pertimbangan adanya pembatasan lingkup sebagai pertimbangan kecukupan bukti audit. 2. Dampak atas respon nomor 1. Apakah memiliki dampak pervasif atas akun-akun laporan keuangan keseluruhan atau tidak? Penentuan kedua hal tersebut akan menentukan jenis opini yang disarankan untuk terbit oleh auditor mengacu ke SA 705. Secara ringkas, kombinasi yang tidak terjadi adalah sebagai berikut. Sifat-sifat hal yang menyebabkan modifikasi opini ada 2. Laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material, tidak samaan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kemudian ada pertimbangan auditor tentang seberapa pervasif dampak atau kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan. Ada 2, yaitu material tetapi tidak pervasif. Yang kedua, material dan pervasif. Material tetapi tidak pervasif yaitu opini wajar dengan pengecualian. Sedangkan material dan pervasif yaitu opini tidak wajar dan opini tidak menyatakan pendapat. Kemudian bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat. Cara pengisiannya, yang pertama, untuk kolom, bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat termasuk adanya pembatasan lingkup. Kolom menyebabkan salah saji material dan kolom berdampak pervasif. Terdapat drop down, ya dan tidak. 2. Kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat termasuk adanya pembatasan lingkup. Dapat diisi dengan ya, yang artinya auditor dengan pertimbangan profesional judgment menyimpulkan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk merumuskan opini yang tepat. Yang tepat juga diisi dengan tidak, yang artinya auditor dengan mempertimbangkan profesional judgment menyimpulkan belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Termasuk karena adanya pertimbangan pembatasan lingkup audit yang berdampak pada kecukupan dan ketepatan bukti audit. Yang ketiga, apabila kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat termasuk adanya pembatasan lingkup telah diisi, maka selanjutnya auditor harus menentukan dampak atas respon tersebut terhadap laporan keuangan, apakah menyebabkan salah saji material dan atau berdampak pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan atau tidak. Yang keempat, apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan tidak, maka keterangan berdampak pervasif tidak akan dimunculkan secara otomatis dan kolom akan tersedia harus dikosongkan. 5. Apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan ya, maka keterangan berdampak pervasif akan muncul dan kolom yang tersedia harus diisi sesuai dengan penilaian auditor dengan ya jika menyebabkan dampak yang pervasif dan tidak jika tidak menyebabkan dampak yang pervasif. 6. Apabila pengisian telah selesai dilakukan, maka akan muncul opini yang disarankan sesuai dengan SA 700 dan 705. Pada kolom opini yang disarankan. 7. Pada kolom opini auditor harus mengisikan secara manual opini yang sesungguhnya diterbitkan oleh auditor. 8. Dalam hal opini yang diterbitkan berbeda dengan opini yang disarankan, maka auditor harus memberikan penjelasan atau justifikasi atas perbedaan tersebut pada kolom jika opini berbeda. Mohon dijelaskan secara manual. 9. Setelah auditor selesai mengisi kertas kerja ini, maka auditor harus mengisikan kolom simpulan pada sebagian paling bawah dengan memilih drop down yang tersedia sehingga status KKP menjadi drop down, menjadi komplit. Kemudian 10. Apabila pada kolom simpulan auditor memilih drop down evaluasi bukti,
memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Auditor selanjutnya harus mengisikan penjelasan secara manual mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia. Adapun kombinasi pengisian yang dapat dilakukan pada kertas kerja ini adalah deskripsi dan kombinasi pengisian. Deskripsi: bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat. Pembatasan lingkup: 1. Menyebabkan salah saji material. 2. Berdampak persuasif. Terus opini yang disarankan. Kombinasi pengisian: ya, tidak, tidak. Kemudian menyebabkan salah saji material, kombinasi pengisiannya ya, tidak, ya. Kemudian berdampak persuasif, kombinasi pengisiannya yaitu tidak, ya, atau tidak, ya. Kemudian kombinasi pengisian opini yang disarankan yaitu WDP, TW, WTP, WDP, TMP. Keterangan: WTP adalah wajar tanpa pengecualian. WDP wajar dengan pengecualian. TMP tidak menyatakan pendapat. TW tidak wajar. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf.